还等什么？ Halo brother, manapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang pendekar sakti yang difitnah dan diburu oleh seluruh master. Namun tetap tak ada yang mampu menandinginya meskipun dikeroyok oleh ratusan pendekar. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sepasang suami istri yang menemukan seorang bayi di halaman rumahnya. Mereka membawa dan mengasuhnya seperti anak sendiri, yang kebetulan mereka berdua belum dikaruniai seorang anak. Singkat cerita, anak itu sudah beranjak remaja, lalu kedua orang tuanya menitipkan di perguruan Shaolin untuk belajar kungfu. Beberapa tahun telah berlalu, anak itu sudah semakin mahir dalam bela diri. Dia sudah mampu melumpuhkan puluhan prajurit yang dianggap korup menyusahkan rakyat. Dan singkat cerita, dia pun kini sudah beranjak dewasa, telah menjadi seorang pendekar sakti. Suatu hari dia sedang makan di warteg mendapati sekelompok orang yang membawa seorang tawanan. Dia mencoba menolong tawanan tersebut. 早饭有什么吃的？出家人呢，讲的是慈悲为怀。大侠。 Sebelum terjadinya pertikaian, dia mencoba dulu bernegosiasi agar melepaskan tawanannya tanpa pertikaian. Namun pimpinan mereka tidak mempedulikan dan tetap akan membawa tawanannya. Dia pun terpaksa menghadapi mereka semua. Akhirnya pertempuran dimenangkannya. Dengan jiwa besarnya dia pun memaafkannya. Puluhan prajurit berkuda datang dan ternyata dia telah menjadi ketua dunia persilatan wilayah Kaipang, wilayah yang terkenal dengan para pendekar sakti. Dia bernama Qiu Feng. Suatu hari para petinggi pendekar Kaipang berkumpul. Mereka mengadakan rapat dadakan karena telah terjadi sesuatu yang besar di wilayah Kaipang. Salah satu ketua kelompok tewas dihabisi seseorang, dan orang tertuduh itu adalah Qiu Feng sendiri. Qiu Feng yang tidak merasa bersalah mencoba membela diri, namun tiba-tiba keluar istri dari ketua yang tewas tersebut dengan mengatakan bahwa dia saksi mata yang melihat Qiu Feng menghabisi suaminya dengan bukti sebuah surat yang ditulis oleh suaminya. Dia memfitnah Qiu Feng dan menghasut semua para pendekar Kaipang agar Qiu Feng diadili. Qiu Feng yang semakin tersudutkan tidak bisa lagi membela diri karena mereka semua sudah benar-benar percaya dengan fitnahannya. Surat itu juga menyebutkan bahwa orang tua asli Qiu Feng adalah penjahat besar dari dinasti Khitan. Qiu Feng yang tidak ingin bertarung dengan orang yang sudah dianggap saudaranya. Akhirnya Qiu Feng memutuskan untuk mengundurkan diri dari ketua Kaipang dan memutuskan persaudaraan dengan mereka semua. Namun Qiu Feng berjanji akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. 我不再是丐帮帮主，今日对我所有的污蔑，谁能拦得住？保重。 Qiu Feng yang ingin mencari kebenaran dan ingin mengetahui siapa orang tua aslinya. Kemudian dia mendatangi orang tua asuhnya. Namun sesampainya di sana, Qiu Feng mendapati mereka berdua sudah tewas. Lalu tiba-tiba muncul dua orang masuk melihat Qiu Feng yang menyangka dia telah menghabisi kedua orang tua asuhnya. Dia pun dipitnah lagi. 我到底是什么人？你杀了你爹娘？我没杀人。 Kemudian Qiu Feng mendatangi perguruan Shaolin yang dulu dia pernah belajar. Dia menemui guru besar Shaolin untuk menanyakan siapa orang tua aslinya. Namun ternyata guru besar Shaolin juga telah tewas seperti ada yang menghabisinya sebelum Qiu Feng tiba. Dan lagi-lagi ada orang yang melihat Qiu Feng dengan memfitnah lagi bahwa dia telah menghabisi guru besar Shaolin. 弄清楚一件事，我乔峰是宋人。师傅，那人又回来了。
Pada saat Kiu Peng hendak melarikan diri, tiba-tiba dia melihat seseorang yang mencurigakan masuk ke salah satu ruangan. Lalu Kiu Peng pun mengajar dia dan ternyata dia mencuri kitab tenaga dalam Shaolin. Dan tidak berselang lama seluruh prajurit Shaolin menemukan Kiu Peng. Fitnahan Kiu Peng bertambah lagi, dia dituduh telah mencuri kitab Shaolin. Kiu Peng mencoba membela diri, namun lagi-lagi mereka tak percaya. Pada saat mereka akan menyerangnya, dengan terpaksa Kiu Peng membela diri melawan mereka. Kiu Peng yang tidak ingin melukai murid Shaolin, dia pun melarikan diri dengan membawa orang yang mencuri kitab Shaolin. Dia ternyata seorang wanita yang menyamar bernama Azu. Azu terluka parah oleh jurus tapak besi guru Yuan Shaolin yang tanpa sengaja saat dia menyerang Kiu Peng. Kemudian dia membawanya ke suatu tempat untuk diobati. 你对少林玄难大师的大礼，你是何人？看过我就会还回去。我不是偷，多谢大侠救命之恩。 Kiu Peng yang memang baik hati tidak meninggalkan Azu begitu saja dalam keadaan terluka. Dia akan membawanya ke kitab sakti yang bernama Tabib Su untuk diobati karena lukanya terlalu dalam hingga Kiu Peng pun tak mampu mengobatinya. 我来想办法。 Kiu Peng membawa Azu menuju Tabib Su. Di perjalanan, Azu seringkali mengalami sakit hingga pingsan. Kiu Peng hanya bisa menyalurkan tenaga dalamnya agar dia bisa bertahan hingga sampai ke tabib. Mereka pun beristirahat sejenak. Di suatu tempat, para pendekar sakti sedang berkumpul merencanakan penangkapan Kiu Peng dan akan menghabisinya. Mereka bersatu karena mereka tahu kekuatan Kiu Peng meskipun dia sendirian, namun dia mampu menghadapi ratusan pendekar sakti. Tiba-tiba salah satu anggota mereka melihat Kiu Peng sedang menuju ke sana sambil membawa Azu. Dan ternyata Kiu Peng mengetahui bahwa tabib sakti sedang berada di sana juga. Dengan jantannya, Kiu Peng memasuki sarang musuh yang di dalamnya ada ratusan pendekar sakti. Pada saat mereka sedang beradu mulut, muncullah tabib sakti. Kiu Peng pun memohon agar membantu mengobati Azu. Namun tabib itu menolaknya karena Kiu Peng sudah dianggap penjahat besar, jadi tidak mungkin mengabulkan permohonannya. 我今日慕名而来，必将报答，只有你才能救他。一概不救，得赌你乔峰带来的人。 Jika Azu ingin diobati, maka Kiu Peng harus menghadapi mereka semua. Apapun syaratnya, Kiu Peng akan penuhi asalkan Azu diselamatkan. Dengan terpaksa, Kiu Peng akan melawan mereka semua tanpa ada belas kasihan lagi. Dan mereka pun bergiliran saling berjanji akan melawan tanpa ada ikatan saudara atau apapun. Lalu mereka pun bertarung mengeroyok Kiu Peng. Kini Kiu Peng marah tak terkendali. 你们一起上吧，还等什么？ Pada saat menolong Azu, Kiu Peng ditikam dari belakang oleh Tabib Su, tepat pada titik tertentu hingga tidak bisa mengeluarkan tenaga dalamnya lagi. Namun dengan jantannya, dia tetap menghadapi mereka tanpa takut sedikit pun. Kiu Peng melawan dengan sekuat tenaga hingga akhirnya tumbang. Namun tiba-tiba muncul seseorang menolong dan membawanya. Azu yang masih berada di tempat itu akhirnya akan diobati oleh Tabib Su. Karena dianggap Kiu Peng telah menepati janjinya meskipun kini nyawanya tertolong ataupun tidak. 还怕乔峰不回来，让我治好他。峰为了他连命都不要。 Semua kekacauan dan fitnahan yang terjadi ternyata berasal dari kerajaan Yen yang dipimpin oleh Murong. Dialah biang kerok dan adu domba dari semua ini. Murong mengemban tugas dari ayahnya untuk membasmi dunia persilatan. Dia memfitnah Kiu Peng karena dianggap yang paling sakti supaya para pendekar memusuhinya. 降服乔峰之日，
少价之日。 Singkat cerita, Azu pun akhirnya sembuh total. Azu melakukan siasat untuk melarikan diri dengan menyamar menjadi tabib. Kemudian Azu pun menghabisi tabib Su karena telah menikam Qiu Peng dari belakang. Dan Azu berhasil melarikan diri. Begitupun dengan Qiu Peng yang sudah pulih dengan cepat. Qiu Peng berterima kasih kepada orang misterius yang telah menolongnya. Lalu orang itu pun pergi. Qiu Peng mendatangi kediaman tabib Su untuk membawa Azu. Namun tempat itu telah hangus terbakar beserta tabibnya dan tiba-tiba Murong pun muncul. 你就是姑苏慕容复。北乔峰啊，与你，不如你和我是找阿朱的吧。 Setelah pencarian yang panjang, akhirnya Qiu Peng bertemu lagi dengan Azu di tempat yang pernah mereka datangi waktu silam. Kini mereka bersatu kembali dengan kondisi Azu yang sudah sehat. Mereka yang sudah saling menyayangi berjanji akan selalu bersama dan akan meninggalkan dunia persilatan setelah mengetahui masing-masing jati diri tentang orang tua mereka nanti. 我就退出江湖，你就跟我一起，从此不问世事。我都跟着你。 Qiu Peng dan Azu melakukan perjalanan menuju suatu daerah di mana orang yang telah menghabisi orang tua Qiu Peng berada di sana. Orang tersebut bernama Duan. Qiu Peng akan menghabisinya untuk balas dendam. Di perjalanan mereka mendapati sebuah keluarga yang sedang bertengkar. 她是我女儿。当年你竟然狠心抛弃我， Orang yang telah ditolong Qiu Peng menghampiri dan berterima kasih. Dia mengenalkan namanya, ternyata dialah orang yang dicari Qiu Peng. Yang menurut informasi, Duanlah yang telah menghabisi orang tuanya. 我是乔峰，郑纯，在下正是，今天真是天意，我今晚来找你。 来金湖小院一聚。 Keluarga yang tidak harmonis bertengkar lagi. Azu yang tidak sengaja menghampiri mereka mendengar bahwa mereka mempunyai satu anak lagi. Yang intinya anak tersebut yang dibicarakan adalah Azu. Azu tidak tahu harus senang atau sedih. Azu telah menemukan orang tuanya yang selama ini dicari. Namun di sisi lain ternyata ayahnya adalah orang yang telah menghabisi orang tua Qiu Peng. 你鬼鬼祟祟的干什么？你们的女儿 也是很爱我女儿的。 Malam harinya, Qiu Peng mendatangi kediaman anaknya Duan dan mengatakan bahwa ayahnya akan dihabisi malam ini. Qiu Peng pun pergi untuk menemui Azu terlebih dahulu dan ternyata Duan sudah berada di sana dan mengatakan Azu telah diamankan. Tanpa berpikir lagi, Qiu Peng pun menghajarnya dengan jurus mematikan. 可不可以放下这段冤仇？我刚和女儿重逢， 这又怎么算？ Qiu Peng terkejut, ternyata dia bukan Duan, tapi Azu yang telah menyamar untuk menyelamatkan Duan ayahnya. Qiu Peng pun dengan segera menolongnya. Azu sempat menjelaskan bahwa Duan adalah ayah kandungnya. Namun sayang pukulan tenaga dalam di Qiu Peng terlalu kuat hingga Azu pun meninggal. 是我爹。 真傻！ Kemudian Qiu Peng membawa Azu kepada orang tuanya dan menjelaskan semuanya. Orang tuanya bersedih termasuk saudara perempuan Azu yang bernama Azi. Duan pun menjelaskan tentang apa yang telah terjadi 30 tahun yang lalu. Dan kini terungkaplah bahwa dinasti Yan yang bertanggung jawab yang kini dipimpin oleh Murong. 我实在不明白，是你们要找的带头大哥。 Dengan kemarahan yang tak terkendali, Qiu Peng mendatangi Murong yang dimulai dari antek-anteknya yang telah bersekongkol memfitnah dirinya. Sampailah Qiu Peng di kediaman Bai Xijing dengan kemarahannya. 你就利用我去杀段正淳。要是和大力打起来， Tidak lama kemudian muncul Azi membantu membasmi para pengkhianat yang telah bersekongkol memfitnah dan menimbulkan semua kekacauan ini. 你这张脸， Tidak berselang lama, tiba-tiba muncul Murong dan pasukannya. Dengan kekejamannya, Murong menghabisi anak buahnya sendiri karena sudah dianggap tidak diperlukan lagi. Lalu para pasukan panah pun melesatkan anak panahnya ke arah Qiu Peng. Dan dengan senang hati, Qiu Peng pun menghadapinya. Bertemulah Qiu Peng dan Murong, dua pendekar sakti yang memiliki ilmu tinggi. Murong sempat menawarkan Qiu Peng untuk bergabung dengannya menguasai dunia persilatan, yang jelas saja ditolak mentah-mentah oleh Qiu Peng. Tiba-tiba muncul Azi melesatkan panah beracunnya, namun tidak berpengaruh terhadap Murong. Qiu Peng pun menolong Azi terlebih dahulu, yang diserang oleh prajurit Murong.
不关你的事。 Aji memberikan pedang pusaka milik ayahnya. Qiu Peng pun membasmi mereka dengan sadis, lalu dilanjutkan dengan pertarungan yang dahsyat dengan Murong. Qiu Peng sempat kalah oleh Murong. Dia teringat dengan nasihat kakek gurunya jangan pernah menyerah untuk menegakkan kebenaran. Pada saat Murong akan menghabisinya, Qiu Peng pun bangkit kembali dan menyerang balik. Qiu Peng akhirnya memenangkan pertarungannya. Aji pun datang menghampiri memberikan pedang pusaka. Lalu para pendekar yang tersisa yang telah mengetahui kebenarannya datang. Mereka pun akhirnya mengikuti lagi sang ketua. Dan kini kemanapun Qiu Peng pergi, Aji selalu mengikutinya. Murong yang sudah dianggap tewas tiba-tiba ditolong oleh pendekar misterius. Dan ternyata orang itu adalah ayahnya Murong yang menghilang selama 30 tahun. Dia marah karena Murong dianggap gagal menjalankan tugasnya. Lalu ayahnya membawa Murong untuk diobati. Dan dialah penjahat terbesar sesungguhnya yang telah menghabisi orang tua asuh Qiu Peng dan menghabisi guru besar Shaolin. Dan ternyata dia juga telah menghabisi kedua orang tua asli Qiu Peng. Dan film pun selesai.雨现身了。